Halo semuanya, nama saya Raffi Naswandi dari kelas 10 MIPA. Ingin menceritakan cerita rakyat bernama Asal-Usul Danau Toba. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah ladang, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Toba. Ia jenuh karena ladangnya yang tak kunjung panen. Karena ia jenuh, Toba memutuskan untuk mancing di danau. Seketika Toba ingin pulang, tiba-tiba ada ikan mas yang besar sekali tertangkap di kait pancingannya. Setelah memancing, Toba bergegas pulang hendak memasak ikan tersebut. Namun, kayu bakar yang dimiliki sudah habis. Lalu, Toba menaruh ikan di wadah berisi air dan kemudian pergi hendak mencari kayu bakar. Setelah mendapatkan kayu bakar, Toba kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Toba terkejut-kejut melihat sekantong emas di meja dan ikan emas yang berubah menjadi seorang wanita yang cantik. Toba menyukai wanita tersebut dan mengajaknya untuk menikah. Wanita cantik itu pun mengiyakan permintaan Toba. Namun, dengan satu syarat, yaitu tidak memberitahu anak mereka suatu saat nanti merupakan seorang anak ikan. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan manja. Samosir sangat suka bermain, hingga lupa waktu, dan juga malas membantu orang tuanya. Hal itu membuat Toba dan istrinya kesal. Namun, istrinya menenangkannya, karena Samosir masih seorang anak kecil. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya di ladang. Samosir pun menolak. Namun, karena dibujuk ibunya, Samosir pun mengiyakan permintaan tersebut.
Bukannya mengantarkan kepada ayahnya, Samosir memakan bekal untuk ayahnya. Toba pun memergoki Samosir yang sedang memakan bekalnya. Dengan rasa kecewa yang besar, Toba menampar Samosir seraya berkata, "Dasar kamu anak ikan!" Samosir pulang dengan menangis. Ibunya bertanya, "Ada apa, Samosir?" Samosir pun menjawab, "Ibu, apakah benar aku itu anak ikan?" Terkaget mendengar jawaban dari Samosir, ibunya sedih dan kecewa kepada Toba yang telah melanggar janjinya. Seketika, ibunya menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit dan berdiam di sana. Di ladang, hujan yang deras menghujani daratan. Air bah yang besar menenggelamkan Toba dan juga ladangnya. Istrinya pun kembali berubah menjadi ikan mas, seperti dahulu. Air hujan sudah reda, air bah pun mulai mengering. Namun, air masih menggenang dan puncak bukit di mana Samosir berada berubah menjadi sebuah pulau. Tubuh Samosir tidak pernah ditemukan, sehingga diberi nama Pulau Samosir. Sedangkan, danaunya dinamakan Danau Toba. Cerita pun selesai. Sekian dan terima kasih. Amanatnya, kita harus menepati janji yang sudah kita buat. Dan kita tidak boleh berbuat nakal terhadap orang lain. Ikan mas, atau bahasa latinnya adalah Cyprinus carpio, adalah ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting dan sudah tersebar luas di Indonesia. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920-an. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. Selain itu, ikan mas punten dan ikan mas Majalaya merupakan hasil seleksi di Indonesia. Sampai saat ini, sudah terdapat 10 ikan mas yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologisnya. Sekian dan terima kasih.